Malaysia mendadak jadi sorotan dunia. Para pemimpin dari berbagai negara besar duduk di satu ruangan di Kuala Lumpur. Dari Perdana Menteri Thailand, Presiden Indonesia, sampai dihadiri langsung oleh Presiden Amerika Donald Trump dan banyak pemimpin dunia lain. Tapi bukan cuma itu, ada satu momen yang bikin dunia menoleh ke ASEAN saat Malaysia berhasil mendamaikan Thailand dan Kamboja. Jadi, apa saja yang sebenarnya terjadi di KTT ke-47 ASEAN ini? Dan mengapa dunia mulai memandang Asia Tenggara dengan serius? Kita bahas satu persatu. Konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN resmi digelar mulai 26 Oktober 2025 di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Dengan tema besar, membentuk masa depan yang tangguh dan inklusif bersama. Tema ini terasa sangat pas dengan kondisi dunia sekarang. Ketika ekonomi global lagi goyah, geopolitik makin panas, dan semua negara berusaha mencari tempat yang aman buat tumbuh. Nah, di titik inilah ASEAN jadi penting. Kenapa? Karena kawasan ini adalah salah satu pusat pertumbuhan tercepat di dunia. Bayangkan, dari Sabang sampai Manila, dari Bangkok sampai Hanoi, ASEAN bukan cuma punya lebih dari 600 juta penduduk, tapi juga jadi jalur utama rantai pasok global. Makanya, banyak negara besar yang mulai sadar, kalau mau masa depan ekonominya aman, maka tidak bisa diabaikan Asia Tenggara. Dan di tengah semua ini, ada satu negara yang selalu jadi jangkar, Indonesia. Sebagai pemimpin alami di Asia Tenggara, Indonesia berperan menjaga stabilitas kawasan, mendorong kerjasama ekonomi, sekaligus menyeimbangkan pengaruh antara Barat dan Timur. Dalam banyak hal, Indonesia adalah penjaga keseimbangan yang memastikan ASEAN tetap berdiri di tengah badai persaingan global. Tapi kali ini, KTT ASEAN bukan cuma soal ekonomi atau diplomasi biasa. Ada satu hal yang bikin konferensi ini jadi sorotan dunia. Dan itu mulai terlihat dari siapa saja yang datang ke Kuala Lumpur. Sebelum menyinggung siapa saja yang datang ke Kuala Lumpur, salah satu momen yang paling bersejarah dari KTT ke-47 ASEAN tahun ini adalah ketika Timor Leste resmi disahkan sebagai anggota penuh ASEAN. Di tengah gemuruh tepuk tangan, Perdana Menteri Sanana Gusmao terlihat menahan air mata, sebuah momen yang bukan cuma menyentuh, tapi juga simbol harapan baru bagi bangsa muda itu. Perjalanan Timor Leste menuju ASEAN memang tidak mudah. Singapura dan Laos sempat menolak keanggotaan mereka dengan alasan bahwa Timor Leste belum cukup siap secara ekonomi dan juga administrasi untuk menghadapi tantangan regional. Tapi setelah melewati proses penilaian selama 14 tahun penuh, mulai dari kesiapan ekonomi, politik, sampai reformasi birokrasi, akhirnya Timor Leste dinyatakan layak bergabung sebagai anggota ke-11 ASEAN. Namun bukan hanya momen itu yang jadi sorotan dunia. KTT kali ini juga dihadiri oleh sejumlah pemimpin global besar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump datang langsung ke Kuala Lumpur dan di momen ini untuk kesekian kalinya, ia memuji Prabowo Subianto atas peran Indonesia dalam mendorong perdamaian di kawasan Timur Tengah. Prabowo of Indonesia for their incredible support of these efforts to secure the new day. Hadir pula Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Trump dan Lula bahkan sempat melakukan pertemuan bilateral di sela-sela KTT, meskipun suasananya terlihat agak dingin, tapi pembicaraan mereka tetaplah produktif. Perdana Menteri Kanada yang baru, Mark Carney, juga datang dengan satu misi yang jelas, membuka pasar baru antara Kanada dan ASEAN. Tak ketinggalan, Sekjen PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, ikut duduk di meja pertemuan. Dari 11 negara anggota ASEAN, hanya satu yang tidak hadir, Myanmar, sebagai bentuk sanksi keras atas kegagalan junta militer mematuhi konsensus 5 poin untuk mengakhiri krisis politik di negaranya. Tapi pertanyaannya, dari semua pertemuan megah ini, apa hasil konkretnya? Apakah cuma jadi ajang diplomasi simbolik atau benar-benar menghasilkan keputusan besar? Itu yang akan kita bahas di segmen berikutnya. The Sustainable ASEAN
plus 3 cooperation to mature. In this regard, we must double down on engagement. Dari semua agenda besar di KTT ke-47 ASEAN, ada beberapa hasil pertemuan yang benar-benar mencuri perhatian dunia. Yang pertama, gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja. Setelah bertahun-tahun bersitegang di perbatasan, akhirnya kedua negara sepakat untuk menghentikan konflik bersenjata. Yang menarik, kesepakatan ini dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan dukungan penuh dari Malaysia sebagai ketua ASEAN. Malaysia disebut berhasil memainkan peran kunci sebagai mediator mengembalikan kepercayaan antara dua negara tetangga yang lama bermusuhan. Tapi bukan cuma itu. Amerika Serikat juga menandatangani serangkaian kesepakatan perdagangan dan mineral penting dengan 4 negara Asia Tenggara. Tujuannya jelas, untuk mengurangi ketergantungan pada China dan mendiversifikasi rantai pasokan global, terutama di tengah pengetatan ekspor logam tanah jarang oleh Beijing. Selain itu, dengan pertemuan tingkat tinggi yang juga digelar, mulai dari ASEAN Plus One dengan Jepang, ASEAN Plus 3 bersama Jepang, China, dan Korea Selatan, hingga KTT Asia Timur yang mempertemukan 19 pemimpin dunia, termasuk Amerika Serikat, Rusia, India, dan Australia. Ada pula KTT ASEAN PBB dan ASEAN New Zealand yang fokus pada arah baru kerjasama ekonomi dan keamanan kawasan. Tapi dari semua hal ini, muncul pertanyaan besar, kemana sebenarnya ASEAN akan bergerak setelah ini? Li Chang, thank you very much. You have given so much importance to Malaysia and ASEAN. Dari sekian banyak pembahasan di KTT ke-47 ASEAN, satu hal yang paling menarik adalah soal agenda strategis kawasan ke depan. Disinilah ASEAN menunjukkan kalau mereka tidak cuma fokus pada politik dan diplomasi, tapi juga mau membangun sistem ekonomi baru yang lebih tangguh dan inklusif. Salah satunya lewat penandatanganan perjanjian A3 Upgrade atau ASEAN Trade in Goods Agreement Upgrade. Perjanjian ini jadi tonggak penting dalam pembaruan aturan perdagangan barang di kawasan. Isinya mencakup langkah-langkah untuk memperkuat peran UMKM, meningkatkan konektivitas rantai pasok, mendorong praktik perdagangan berkelanjutan, dan menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih modern dan efisien. Tapi ASEAN tidak berhenti di situ. Mereka juga meluncurkan 3 inisiatif besar yang menandai babak baru dalam perjalanan organisasi ini. Pertama, Pusat Keunggulan UMKM untuk Transisi Hijau yang dirancang untuk membantu usaha kecil beradaptasi dengan ekonomi ramah lingkungan. Kedua, Laporan ASEAN ke Depan, Ekonomi Sains, Teknologi, dan Inovasi 2035 dan seterusnya, yang jadi peta jalan menuju masa depan digital dan berteknologi tinggi. Dan yang ketiga, Buku ASEAN 2025 membentuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketiganya adalah hasil refleksi panjang, kolaborasi dan visi besar selama masa keketuaan Malaysia di ASEAN. Tapi di balik semua rencana ambisius ini, ada satu pertanyaan besar. Mampukah ASEAN menghadapi tekanan geopolitik global yang makin rumit dan tetap solid menghadapi masa depan? 네, 감사합니다. 그리고 특히 중국 리창 총리님, 일본의 Semua hasil kesepakatan dan komitmen yang dibangun di KTT ke-47 ASEAN kini akan diuji oleh tantangan global yang nyata. Dunia sedang bergerak cepat, ketegangan geopolitik meningkat, perubahan iklim makin parah, dan perang ekonomi antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China terus membayangi kawasan. Di tengah situasi ini, ASEAN harus terus memperkuat koordinasi ekonomi, memperdalam integrasi regional, dan mempercepat transformasi digital supaya bisa bertahan menghadapi guncangan eksternal. Tapi ada juga tantangan lain yang tak kalah serius. Pabrik-pabrik penipuan digital yang bermunculan di Myanmar, Kamboja, dan Laos telah menipu korban dari seluruh dunia. Skemanya beragam, mulai dari investasi palsu, hubungan romantis bohongan, sampai perdagangan manusia dan pemerasan daring. Sejak pandemi, kejahatan lintas negara ini sudah meraup puluhan miliar dolar. Dan kini jadi PR besar ASEAN untuk membuktikan bahwa kawasan ini bukan sekadar pusat pertumbuhan ekonomi, tapi juga kawasan yang aman dan berintegritas. Di sisi lain,
ada juga peluang besar yang tak bisa diabaikan. Dengan bergabungnya Timor Leste sebagai anggota baru dan terus berkembangnya kemitraan strategis dengan negara-negara seperti India, Jepang, dan Kanada, ASEAN kini punya kesempatan emas untuk memperkuat posisinya sebagai blok regional yang paling dinamis di dunia. Tantangannya besar, tapi peluangnya juga luar biasa. Dan kalau ASEAN bisa tetap kompak, mungkin inilah awal dari babak baru Asia Tenggara menjadi pusat keseimbangan dunia.